Halo anak-anak mama, jumpa lagi dengan saya Margaret Tata. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat bentuk karakter unicorn. Karakter ini agak sedikit rumit, tapi hasilnya cakep sekali. Penasaran kan? Yuk kita mulai. Bahan-bahan yang kita gunakan hari ini, yang paling utama itu adalah nasi dan juga pewarna makanan. Pewarna makanan yang saya gunakan hari ini ada pewarna makanan alami, berwarna merah, ungu, kuning, biru. Pewarna alami ini, cara pemasakan dan juga cara pencampurannya secara lengkap ada di buku Kreatif Pinto. Buku ini bisa didapatkan di toko buku Gramedia manapun. Alat yang digunakan itu sangat simpel, masih berupa gunting, pinset, sendok, keju, dan juga ini ada cookie cutter, baran, food picks, nori, spaghetti goreng, dan juga marshmallow. Dan yang paling utama itu adalah kotak makan. Penasaran kan gimana buatnya? Yuk kita mulai saja. Pertama-tama kita ambil plastik cling wrap. Kita akan membuat kepala unicorn dulu ya. Kita scoop nasi. Setelah itu kita satukan kedua ujung, tarik plastik hingga rapi seperti ini dan putar sambil ditekan. Kita akan membuat kepala unicorn terlebih dahulu. Tarik hingga rapi, putar, dan press menjadi bentuk oval. Nasi harus dikepal agak keras ya, biar bisa menyatu hingga bentuknya menjadi sedikit oval seperti ini. Kepala unicorn sudah selesai. Sekarang kita akan membuat jambul unicorn. Seperti yang kita tahu, jambul unicorn itu warnanya warna-warni ya. Jadi kita akan mulai mencampurkan nasi dengan pewarna alami. Jadi yang warna merah ini dari rebusan buah bit, kita masukkan 1 sendok teh dan kita campur perlahan hingga nasi berubah warna. Setelah itu kita biarkan sebentar. Yang kedua kita campur warna ungu. Jadi warna ungu ini diperoleh dari hasil rebusan kol ungu. Seperti ini kita masukkan dan juga kita campur perlahan. Nah, nasinya sudah berubah warna menjadi warna ungu. Pekatnya warna ungu ini tergantung dari berapa banyak kol ungu yang kita campurkan ke dalam air waktu merebus. Jadi semakin banyak kol ungunya, maka warnanya akan menjadi semakin pekat seperti ini. Setelah itu kita akan mencampurkan nasi dengan pewarna kuning. Jadi warna kuning ini didapat dari air rebusan kunyit. Masukkan sedikit dan kita campur perlahan hingga nasi berwarna kuning. Jadi nasi kalau dicampur dengan campuran air rebusan kunyit ini tidak akan berbau. Tapi kalau dicampur agak banyak itu agak bau kunyit sih. Jadi kita taruh sedikit saja, warnanya sudah berubah menjadi warna kuning. Oke, ini sudah selesai. Kita tinggal. Setelah itu kita akan mencampur nasi dengan pewarna biru. Warna biru ini didapat dari rebusan bunga telang. Kita campur sedikit lagi. Nasinya sudah berubah warna menjadi warna biru. Ini sudah selesai. Sekarang kita akan membentuk jambul unicorn. Kita buka plastik cling wrap. Kita ambil nasi yang berwarna merah. Ambil 1 sendok seperti ini. Oke. Kita angkat kedua sudut dan tarik seperti biasa. Setelah itu kita bisa pilih. Kita akan bentuk memanjang seperti ini. Setelah itu kita bisa ukur ke atas kepala unicorn. Jadi kita sesuaikan panjangnya jambul dengan besarnya kepala. Oke, seperti ini. Jika terlalu banyak seperti ini, kita bisa buka kembali plastik cling wrap dan kita balikkan kembali ke dalam mangkok nasi. Bungkus kembali. Setelah itu dipilih panjang. Caranya ditarik saja nasinya seperti ini. Lama-lama akan mengikuti kemana arah tarikan kita. Jadi sudah berbentuk panjang seperti ini, kita tinggal pur seperti ini. Kalau sudah mulai membentuk jambul unicorn seperti ini sudah selesai yang warna merah. Selanjutnya kita tinggal membuat yang warna ungu, kuning, dan biru. Caranya juga sama sih. Kita bungkus, terus kita pilih panjang, habis itu kita bentuk seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat untuk jambul yang berwarna ungu. Ambil nasi berwarna ungu, ambil 1 sendok.
Setelah itu kita bungkus kembali. Kita putar sambil ditekan. Setelah itu dipilih. Membuat unicorn ini agak susah ya, tapi kalau dikerjakan dengan sabar bisa hasilnya bagus sekali unicorn ini. Kita ukur panjangnya. Kalau plastiknya agak ketat, kita bisa buka kembali. Buka sedikit seperti ini, setelah itu kita tarik memanjang. Setelah bentuknya agak memanjang seperti ini, kita tinggal bentuk kembali sesuai dengan nasi yang berwarna merah ini. Kita tempel, terus kita ukur apakah sudah sama. Oke, yang warna ungu juga sudah selesai. Sekarang kita akan membuat jambu ketiga, yaitu jambu yang berwarna kuning. Jadi untuk setiap karakter bento itu stepnya tetap sama. Kita buka plastik cling wrap, terus scoop nasi ke atas plastik cling wrap, dan satukan kedua ujung, kemudian ke ujung ketiga, keempat. Setelah itu kita putar dan tekan. Kita pilih sedikit nasi hingga berbentuk panjang. Setelah itu kita bisa bentuk sesuai dengan jambu warna pertama dan kedua. Untuk yang ketiga ini agak panjang ya. Kita tempel, sudah kita bentuk. Kita ukur kembali ke nasi bagian kepala. Kalau sudah cukup seperti ini, kita akan masuk ke jambul yang terakhir, yaitu yang warna biru. Oke, sekarang kita akan membuat jambul yang berwarna biru. Kita ambil nasi berwarna biru dan ambil 1 sendok seperti ini. Setelah itu rekatkan dan putar. Kemudian kita tekan sedikit dan dipilih. Kita tarik sedikit plastik agar sedikit lebih longgar sehingga nasinya bisa memanjang. Kalau sudah memanjang seperti ini, kita ukur lagi. Setelah itu kita bentuk seperti huruf S ya. Oke, kita bisa ukur ke atas nasi bentuk kepala. Oke, jambul unicornnya sudah selesai. Sekarang kita akan membuat ke bagian ketiga, yaitu jambul bagian atas kepala unicorn. Jadi kalau yang di samping ini agak seperti rambut panjang ya. Terus kita akan membuat bagian poni. Kita bagi dua plastik cling wrap. Terus kita ambil sedikit saja nasi warna merah seperti ini. Tinggal diputar dan ditekan sedikit. Setelah itu kita bisa ukur sedikit seperti ini. Kalau panjang poni sudah sesuai dengan yang kita mau, berarti sudah selesai. Oke, sekarang kita akan buat poni yang kedua, yang berwarna ungu. Ambil sedikit dan putar kembali. Pencet seperti ini, kemudian kita ukur. Oke, kalau sudah sesuai berarti sudah selesai. Sekarang kita akan buat poni yang ketiga dan keempat. Kita bagi dua. Setelah itu kita ambil nasi berwarna kuning. Ambil sedikit saja. Kemudian kita tekan, kita ukur. Oke, kalau sudah selesai, kita tinggal membuat satu lagi yang berwarna biru. Oke, poni unicorn sudah selesai. Nah, yang terakhir, kita akan membuat telinga unicorn. Jadi ini yang paling gampang. Kita buka plastik. Setelah itu kita ambil nasi putih sedikit. Sedikit saja. Putar lagi. Kita bentuk oval ya. Jadi dua jari di tangan kanan kita pegang. Dan ibu jari tinggal menekan. Oke, bagian nasi kepala unicorn sudah jadi. Sekarang kita akan buka bungkus plastik dan menyusun ke dalam kotak makan. Sekarang kita akan menyusun karakter unicorn. Kita mulai dari bagian jambul terlebih dahulu. Kita buka satu persatu plastik.
pelan-pelan ya bukanya agar jambul yang sudah kita bentuk tadi tidak rusak. Mulai dari yang warna merah, setelah itu warna kuning. Setelah dibuka itu kita satukan perlahan-lahan seperti ini. Jadi nggak usah ditambahin apa-apa ya, nasi yang sudah kita bentuk tadi. Kalau ditempel dengan nasi juga akan menyatu dengan sendirinya. Seperti ini. Setelah itu kita buka lapisan ketiga. Kita keluarkan perlahan dari plastik cling wrap. Setelah itu kita bentuk dan tempel untuk jambul unicorn. Setelah itu lapisan keempat dan keluarkan. Setelah itu kita tempel dan bentuk. Untuk ditempel kita sekalian tekan-tekan sedikit biar nasinya menyatu saja. Oke, jambulnya sudah jadi. Sekarang kita akan membuka plastik bagian kepala unicorn. Kita tempel perlahan seperti ini. Jadi seperti ini yang ada kelebihan, kita bisa tekan sedikit ke bagian belakang sehingga nasinya bisa menyatu dengan bagian kepala. Oke, seperti ini. Rambut unicornnya sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan dengan poni unicorn. Kita tempel sambil ditekan seperti ini. Tempelnya juga random saja ya. Pokoknya berbentuk seperti poni. Kita lanjut dengan warna merah. Tempel. Dan yang terakhir warna kuning. Setelah ini selesai, kita akan menempel bagian telinga. Kita buka. Satu kita tempel. Sudah selesai. Sekarang kita akan menggunting untuk detail mata unicorn. Karena unicorn ini terlihat dari samping seperti ini, kita tidak akan membuat dua buah mata, jadi kita akan buat satu saja. Karena unicorn ini terlihat dari sisi samping ya. Kita gunting setengah lingkaran. Setelah itu gunakan pinset untuk mengambil nori dan ditempel. Jadi unicornnya sedang menutup mata. Kita akan menggunting garis tipis untuk bulu mata unicorn. Jadi tipis-tipis saja, 3 piece. Setelah itu kita bisa menggunakan pinset untuk menempel. Seperti ini, detail mata sudah selesai. Sekarang kita akan menggunakan sedikit saus tomat ke dalam bagian telinga agar telinganya terlihat lebih hidup. Kita tinggal membuat detail mulut. Kita gunting garis lengkung tipis seperti ini. Kepala unicorn ini sudah jadi, tapi sepertinya ada satu yang belum. Anak-anak bisa tahu apa itu? Ya, tanduk unicorn. Tanduk unicornnya ketinggalan, kita akan buat sebentar lagi. Proses membuat tanduk unicorn itu sama saja. Kita ambil nasi warna kuning, kita letakkan di tengah-tengah plastik cling wrap. Setelah itu kita bungkus dan tarik plastiknya. Kita tekan bentuk segitiga runcing seperti ini. Besarnya tanduk kita sesuaikan dengan kepala unicorn ya. Sekarang kita tinggal menempel ke bagian nasi. Kita akan langsung saja memasang tanduk unicorn ini. Buka plastik secara perlahan. Setelah itu kita gunting seaweed garis tipis panjang. Seaweed ini untuk detail garis-garis pada tanduk unicorn ya. Jadi setelah kita gunting, kita tempel melingkar di nasi bentuk tanduk unicorn ini. Jadi tinggal diputar saja, melingkar seperti ini. Oke, ini sudah jadi. Kita gunakan spaghetti goreng. Tusuk ke atas nasi bentuk tanduk ini dan tancapkan di atas kepala unicorn. Pelan-pelan saja. Oke, nasi unicorn ini sudah selesai. Kita tinggal pindah ke dalam kotak makan. Setelah dimasukkan ke dalam kotak makan, kita bisa hias dengan menggunakan marshmallow. Jadi ambil marshmallow, kita letakkan di samping kiri dan kanan seperti ini. Dan sisanya masukkan ke dalam sekat kotak makan. Kita bisa menggunakan food pigs untuk menghias kotak makan. Dan kita bisa menggunakan keju juga. Kita buka keju berwarna putih. Setelah itu kita bisa cetak dengan cutter. Ini sekarang saya menggunakan cutter bergambar bintang dan not lagu. Kita gunakan keju smoky barbecue. Setelah itu bisa menggunakan ujung pinset
untuk menekan dan mengeluarkan keju. Oke, bento unicorn sudah selesai. Nah, bento unicorn sudah selesai. Gak terasa ya, sudah 6 episod kita belajar membuat bento bersama. Mulai dari membuat karakter dasar, beruang, penguin, hingga yang advance seperti unicorn ini. Nah, nggak susah kan? Karena membuat bento itu it's easy and fun. Dadah!